Assalamualaikum pemirsa, lagi booming nih tentang boneka Labubu. Nah, ini apa boneka dari mana ini Labubu ini ya? Para selebriti ini juga membicarakannya sangat heboh sekali di media sosial ya. Padahal harganya juga luar biasa, nggak murah kayak boneka boneka yang di pasar-pasar itu. Nah, untuk lebih mengenal lagi apa sih boneka Labubu itu, kemudian ada tren namanya FOMO, ya. Itu kita akan bahasnya dengan apa namanya, dengan Bung Ainul Mizan. Beliau adalah pengamat sosial. Assalamualaikum Bung Ainul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Ya, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, Bung Nanang Alhamdulillah. sehat juga ya. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan kita berdua kayaknya nggak begitu suka main boneka ya. Iya. Bapak-bapak temannya. Ya ini terkait dengan boneka Labubu itu sebenarnya apa sih Bung Ainul Mizan dan kenapa kok menjadi sangat viral gitu ya? Silakan Bung. Ya, jadi boneka Labubu termasuk yang saat-saat ini, terakhir ini lagi viral ya. Digambarkan boneka Labubu itu boneka dengan telinga yang runcing, terus giginya tajam yang menonjol di depan mulutnya, lantas tubuhnya mungil dan senyumannya nakal ya. Nah, boneka Labubu ini itu terinspirasi dari buku ceritanya Kasing Lung yang berjudul The Monster. Jadi satu karakter yang ada di dalam bukunya Kasing Lung tadi itu The Monster itu ada yang disebut dengan boneka Labubu yang itu mengikuti mitologi Eropa. Walaupun sebenarnya boneka Labubu bukanlah satu karakter yang berdiri sendiri, ada beberapa temannya, ada Zimomo, kemudian Tikoko, Spooky, sama Pato. Tapi yang terkenal itu memang Labubu. Apalagi ketika diviralkan oleh salah satu artis ya dari Blackpink, Lisa di sosmednya, dia tampil dengan membawa boneka Labubu sehingga langsung jadi viral. Nah, di samping itu Kasing sebagai pencipta karakter dari boneka Labubu dalam buku ceritanya The Monster itu pada tahun 2019, nah itu terikat kontrak ya, terikat kontrak dengan salah satu perusahaan Mart ya, Popmart, yang lantas Pohmat ini menjadi pemegang hak cipta dari boneka Labubu. Sehingga untuk mendapatkan boneka Labubu ya para pemirsa ini, itu hanya bisa didapatkan di Popmart. Bahkan aksesoris-aksesoris itu dijadikan karakternya karakter Labubu, boneka Labubu. Ya betul apa yang disampaikan oleh Bung Nanang tadi ya. Jadi harganya tidak seperti boneka pada umumnya. Gitu. Jadi sangat mahal. Yang boneka Labubu kecil itu harganya sekitar 400 sampai 800 ribu rupiah. Sedangkan yang sedang itu 1 juta sampai 1,5 juta rupiah. Sedangkan yang besar itu lebih dari 2 juta rupiah. Nah, jadi ini lagi viral digandrungi karena diviralkan juga, dipromosikan juga oleh Lisa Blackpink. Itu lantas timbullah satu tren ya, tren menyukai boneka Labubu yang lagi digandrungi oleh muda-mudi begitu. Ya, Bung Ainul. Kalau dulu kan pernah ngetren ini ya, McD dengan kemasan edisi boyband Korea BTS yang harganya itu pada cuman kotaknya aja udah ratusan ribu. Nah, menurut Bung Ainul Mizan, eh, FOMO atau sesuatu yang tren dan itu sangat
memicu keviralan, apakah ini akan bisa mempengaruhi mentalitas generasi muda kita? Karena kan begini, eh, kita kan punya ini ya, punya chance, kesempatan, punya bonus demografi. Nah, kalau misalnya generasi muda kita gampang kena mental, apalagi banyak yang bunuh diri gara-gara sesuatu yang viral dan mereka nggak dapat itu. Nah, ini bagaimana ke depannya dan solusinya ini bagaimana, Bu? Mengatasi mental health gara-gara hal yang viral ini. Ya, ada fenomena FOMO terkait dengan hal-hal yang viral dan menjadi tren ya di tengah-tengah muda-mudi kita. FOMO ini kan fear of missing out, jadi takut ketinggalan. Jadi istilahnya kalau kita merujuk kepada MM Guardian, istilah FOMO itu merujuk pada fenomena muda-mudi yang kemudian khawatir tidak bisa berpartisipasi di dalam hal-hal yang tren di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, FOMO ini tidak hanya menimpa remaja atau pemuda-pemudi, juga umum ya, bisa orang dewasa. Ya, orang tua juga bisa terkena karena saking viralnya, saking trennya itu. Sehingga FOMO ini melahirkan satu fenomena yang disebut sebagai kelaparan sosial. Nah, jadi kalau kita kelaparan itu kan lapar ya butuh makan. Ini kelaparan sosial itu juga butuh untuk dipenuhi. Karena kalau nggak bisa mengikuti, kena penyakit FOMO, mengikuti tren, itu merasa tersisih gitu. Nah ini satu mental illness ya, sakit mental yang lahir dari FOMO adalah merasa tersisih. Nah lantas menimbulkan beberapa sakit mental yang lain seperti ya, kesulitan konsentrasi, kemudian cemas, tertekan, lantas obsesif terhadap sosial media orang lain. Walaupun pemicunya tidak harus mesti sosial media, bisa offline, tapi sosial media hari ini itu menjadi salah satu sarana paling efektif ya untuk menyebarkan hal-hal atau tren-tren yang cepat sekali viral di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu akan terjadi ini, memiliki perasaan negatif ketika melihat ya, tampilan orang, apa yang ditampilkan orang di sosial media mereka. Kenapa kok saya tidak bisa mengikuti tren itu? Nah, sehingga memaksa dirinya untuk mengikuti tren. Seperti yang kita bisa lihat ya konser-konser. Kenapa saya nggak bisa melihat konser Blackpink, konser yang lain, atau nggak bisa apa namanya, membeli boneka yang lagi viral hari ini, yaitu boneka Labubu, begitu, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh penyakit mental yang lahir dari FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren yang ada di tengah-tengah kehidupan atau lingkungan. Nah, tentunya solusinya tentu ya harus menghilangkan sumber dari FOMO. Menghilangkan sumber dari FOMO. Apa sumber dari FOMO itu? Yaitu gaya hidup, pola hidup yang dibentuk oleh sekulerisme. Kan memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga pola pikirnya itu bukan lagi ini halal, ini haram, ini termasuk yang dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan dalam agama, dalam hal ini Islam. Nah, jadi yang menjadi ukuran adalah kesenangan, ya, kesenangan, tren, gaya hidup, uh, kesenangan materi itu menjadi bagian dari kehidupan saat ini. Maka itu yang harus dihilangkan. Ketika itu dihilangkan, diganti dengan pola kehidupan yang berlandaskan kepada akidah Islam, nah, maka jiwa masyarakat muda-mudi, pola pikir muda-mudi itu dinaungi oleh mana yang halal, mana yang haram, mana yang kemudian dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Iya.
Bung Ainul, lantas ke depannya ini ya sebagaimana kita udah singgung di depan tadi ya, ini kan kita mau ada bonus demografi. Jangan sampai generasi muda kita ini takutnya gitu ya. Belum nyampe bonus demografi udah pada pulang ke rahmatullah semuanya gara-gara tren FOMO, kena mental health, kemudian sampai bunuh diri atau tidak bisa mengeluarkan potensinya. Nah, dalam pandangan Islam, bagaimana membentuk generasi muda yang menjadi trendsetter, bukan ikut-ikutan, tapi dia bikin tren sendiri. Itu gimana, Pak, sistem pendidikannya? Ya, hari ini generasi kita memang generasi banyak istilah. Ada generasi micin, ada generasi stroberi, ada generasi sandwich itu. Mudah mengeluh, ya, eh, mental perjuangannya itu rendah, itu ya. Kemudian kurang tata krama kepada yang lebih tua, ya, akhlaknya juga rendah, daya juangnya malah bisa nol gitu. Nah, buktinya kita bisa lihat di fenomena muda-mudi itu ada istilah FWB. Nah, ada istilah FWB, friend with benefit. Ya. Jadi friend with Hmm. benefit ini satu fenomena di tengah pergaulan muda-mudi yang orientasinya itu hanya kesenangan seksualitas. Gitu. Makanya mereka tidak segan-segan untuk memamerkan itu namanya apa itu keintiman di antara muda-mudi, boncengan, muda-mudi, bahkan berangkulan. Itu pun dipamerkan di depan umum. Bahkan sampai kebablasan terjadi perzinahan. Nah, itu. Termasuk geng motor. Ini fenomena-fenomena generasi yang sakit mental. Ya. Ya, salah satunya memang yang paling besar ya kena FOMO. Maka ini pendidikan kita hari ini memang bermasalah. Ya, pendidikan sekulerisme itu hanya menghasilkan generasi-generasi yang sakit mental. Gitu. Ketika nggak bisa mengikuti tren langsung sakit. Nah, mentalnya sakit bahkan bisa bunuh diri karena ada yang tidak dibelikan motor sama orang tuanya bunuh diri. Ya. Nah, maka harus diganti dengan pendidikan yang berbasis akidah Islam. Nah, tujuan pendidikan di dalam Islam itu adalah membentuk kepribadian yang Islami, pola pikirnya Islami, pola sikapnya juga Islami. Pola pikirnya itu selalu menstandarkan bagaimana hukumnya di dalam Islam. Ketika mengikuti boneka labubu, hal yang viral ini, bagaimana hukumnya di dalam Islam itu pola pikirnya akan ditimbang dengan Islam. Nah, boneka labubu tidak hanya sekedar boneka, boneka mainan, tetapi ada di dalam boneka labubu itu kental dengan mitologi atau mitos Eropa, ya, bukan mitologi Cina yang sebagaimana yang digembar-gemborkan hari ini. Itu mitologi Eropa. Berarti kan ada boneka atau bentuk fisik yang terkandung di dalamnya hadoro, ya, keyakinan tertentu, yaitu keyakinan mitos-mitos yang berkembang di Eropa. Tentu berseberangan, bertentangan dengan akidah Islam. Nah, ini kalau generasi kita itu punya pola pikir Islami, maka tentu seperti itu mikirnya. Maka dia tidak akan mengikuti tren itu. Ya, dia akan menjauhi. Di samping lagi akan membentuk pola sikap yang salah ketika mengikuti tren boneka labubu. Maka ketika pola sikapnya Islami, pola kejiwaannya Islami, maka kecenderungannya dia tidak ikut uh, apa itu budaya viralisme, labubu, budaya konsumerisme. Ya, konsumerisme gara-gara ada boneka labubu yang lagi viral, yang semuanya ingin memiliki, tapi dia akan membelanjakan hartanya pada hal yang dihalalkan dan tidak membelanjakan pada hal yang diharamkan. Dan unik ini istilah boros sama pikir dalam Islam. Boros dalam Islam itu membelanjakan harta di jalan yang haram itu disebut boros. Walaupun hanya 1 rupiah. Begitu. Itu berarti pemborosan harta. Nah, disebut kikir ketika uh, susah atau
sulit untuk membelanjakan harta di jalan yang diperintahkan oleh Allah. Sodako, zakat itu enggak dikeluarkan. Walaupun 1 rupiah itu disebut kikir. Nah, maka ini pola kejiwaan ini akan membentuk pribadi-pribadi generasi Muslim sehingga menyikapi hal-hal yang viral tentu dengan kacamata Islam. Ya, baik. Terima kasih Bung Ainul Mizan atas pemaparannya. Ya, semoga kedepannya generasi kita ini lebih lebih bisa mengambil sikap, tidak ikut-ikutan tren, tetapi membuat tren-tren yang selalu positif agar manfaat buat semuanya. Semoga Bung Ainul Mizan sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau Amin, dijadikan keluarga yang amin. sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.